Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ala Fauziah, NIM saya 192200268. Saya dari kelas B3 tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika seorang interpreter dalam situasi interpreting. Etika adalah ilmu moral atau aturan perilaku yang diakui dalam departemen tertentu yang terbatas dalam kehidupan manusia, atau ilmu tentang kewajiban manusia dalam lingkup seluas-luasnya, dan disiplin yang berurusan dengan apa yang baik dan buruk, atau yang benar dan salah, atau dengan tugas dan kewajiban moral suatu kelompok, nilai-nilai moral, prinsip-prinsip perilaku yang mengatur standar perilaku individu atau profesi. Kaitannya etika dengan penerjemah penghubung adalah antara cara menjalankan diri sebagai seorang profesional dan beberapa pertimbangan moral yang mendasari perilaku tersebut. Penerjemah penghubung adalah profesi di mana seperti kedokteran, seorang pengajar, dan hukum, kesejahteraan klien biasanya terpengaruh secara langsung. Ini bukan hanya karena sebagian besar penerjemah penghubung terjadi dalam konteks profesi lain seperti kedokteran, pengajar, dan hukum, tetapi juga karena penerjemah memiliki jenis pengetahuan, keterampilan, dan praktik tertentu yang memerlukan pertimbangan etis tertentu. Penerjemah penghubung kemudian tunduk pada pertimbangan etis baik di sepanjang garis profesi lain dan di sepanjang garis sendiri. Dan karena penerjemah penghubung terjadi dalam konteks begitu banyak pengaturan profesional dan institusional lainnya, konflik etika sering muncul untuk penerjemah. Setiap asosiasi profesional menetapkan standar bagi para praktisi untuk menjaga kesejahteraan kliennya dan untuk memastikan bahwa kegiatan profesional anggotanya memiliki standar tinggi dan bahwa profesi memiliki status tinggi di mata masyarakat. Standar ini dipanggil untuk dipertanyakan dalam kasus kelalaian profesional atau malpraktik. Pertimbangan umum yang paling mendasar dari etika seorang penerjemah yaitu: pertama, kerahasiaan; kedua, ketidakberpihakan atau netral; ketiga, konflik kepentingan. 1. Kerahasiaan berarti bahwa seseorang profesional tidak boleh mengungkapkan informasi tentang individu atau situasi yang diperoleh selama menjalankan tugas, kecuali jika izin telah diberikan oleh orang yang terlibat atau profesional tersebut diharuskan melakukannya oleh siapapun yang secara hukum berhak atas informasi tersebut. Maka dari itu, seorang penerjemah harus menjaga rahasia kliennya. Yang kedua, ketidakberpihakan atau netral berarti bahwa seorang profesional harus melakukan tugas profesional dengan kemampuan terbaiknya mengenai siapa kliennya, baik kliennya seorang perempuan atau laki-laki, baik dari rasnya atau dari status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Menjadi seorang penerjemah profesional harus memiliki sikap netral yang tinggi dan menerjemahkan teks sumber. Oleh karena itu, penerjemah atau jasa penerjemah tidak diperbolehkan memihak atau memiliki prasangka tertentu. Penerjemah harus mempertimbangkan konten dari sumber data dan menyampaikannya dengan tepat tanpa memihak satu sisi. Selain itu, penerjemah harus memisahkan pendapat pribadi ketika menerjemahkan dengan maksud untuk menyampaikan kembali pesan teks sumber dengan baik ke dalam bahasa target. Ketiga, konflik kepentingan menyangkut kewajiban profesional untuk bertindak tanpa memperhatikan kepentingan lain seperti keuntungan pribadi atau keuntungan finansial. Dalam kegiatan penerjemah biasanya mengetahui rahasia informasi non-bahasa. Dalam semua situasi ini, informasi adalah produk sampingan dari fungsi penerjemah profesional, dan penerjemah tersebut bukanlah penerima yang dimaksud dari informasi tersebut. Penerjemah harus menjaga kerahasiaan informasi yang merupakan
profesi sah dari profesional lain dan merupakan profesi penerjemah yang disengaja atau tidak disengaja. Penerjemah tidak boleh menggunakan informasi insidentil ini untuk keuntungan pribadi atau keuangan atau dalam konteks apapun di mana penggunanya akan menimbulkan konflik kepentingan. Penerjemah penghubung sebagai fasilitator komunikasi, menawarkan keahlian budaya. Memang penerjemah tidak dapat melakukan bagian linguistik dari penafsiran tanpa ada hubungan dengan atau konteks budaya. Orang sering mendengar istilah-istilah seperti jembatan budaya atau perantara budaya yang digunakan untuk menggambarkan pekerjaan atau peran penerjemah penghubung. Jadi, keahlian budaya yang terkait dengan kedua bahasa merupakan komponen keterampilan juru bahasa yang tidak dapat dipisahkan. Penerjemah profesional menggunakan pengetahuan kontekstual seperti itu untuk melakukan penafsiran tetapi tidak mengintervensi dengan cara lain. Sudah lazim bagi seorang juru bahasa untuk ditanyakan selama wawancara yang ditafsirkan untuk membuat penilaian yang bersifat non-linguistik. Masalah komplain pada umumnya bukan masalah etika, tetapi mengasumsikan proporsi etika dalam kaitannya dengan penerjemah penghubung. Bahkan ketika ada mekanisme akreditasi dan legislasi, keragaman besar situasi di mana penafsir penghubung terjadi seperti di Australia. Berarti bahwa mungkin ada bidang-bidang tertentu baik dalam konteks dan tingkat spesialisasi di mana penerjemah yang terakreditasi dan terdaftar mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai etika seorang interpreter dalam situasi interpreting. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.